Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia Lian Putri, NPM S1 D019013. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang estimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model Cobb-Douglas. Bab 1 pendahuluan yang menelatar belakangi penelitian ini adalah karena Kabupaten Nrekang merupakan salah satu daerah penghasil kopi di Sulawesi Selatan yang tersebar di berbagai desa, salah satunya Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, dan jenis kopi yang dihasilkan adalah kopi Arabica. Berdasarkan teori untuk menganalisis masalah produksi kopi di Kabupaten Nrekang, dapat dilihat seberapa besar pengaruh tenaga kerja, modal, luas lahan, serta pupuk yang digunakan untuk meningkatkan produksi kopi ataupun ada masalah dan penyebab lain yang menjadi penghambat peningkatan produksi biji kopi di Kabupaten Nrekang. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang ingin kita ketahui adalah bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan, kemudian apakah masing-masing input produksi memiliki elastisitas yang sama, dan juga bagaimana kondisi skala usaha yang dijalani petani, apakah IRS, DRS, ataukah CRS. Untuk tujuan dari penelitian ini, yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua adalah untuk mengetahui masing-masing input produksi memiliki elastisitas yang sama atau tidak. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi skala usaha yang dijalani petani, apakah IRS, DRS, atau CRS. Selanjutnya adalah metode penelitian, jenis, dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data cross-section, dan sumber datanya diambil dari skripsi oleh Rizwan dari Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Kopi di Kabupaten Nrekang. Untuk spesifikasi model, untuk menguji hipotesis mengenai faktor yang mempengaruhi produksi kopi di Kabupaten Nrekang menggunakan pendekatan Cobb-Douglas. Data yang diperoleh dianalisis secara manual menggunakan Microsoft Excel dan menggunakan aplikasi Shazam sebagai alat bantu hitung yang kemudian hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel. Persamaan yang diperoleh ditransformasikan ke dalam bentuk double logaritma natural untuk mempermudah perhitungan dan analisis. Berikut ini merupakan bentuk sistematis dari persamaan tersebut. Dari persamaan tersebut, Y merupakan produksi biji kopi, B0 merupakan konstanta, beta 1, beta 2, beta 3, dan beta 4 merupakan koefisien variabel independen, X1 merupakan modal dengan satuan rupiah, X2 adalah luas lahan dengan satuan hektar, X3 adalah tenaga kerja dengan satuan jumlah tenaga kerja, X4 adalah pupuk dengan satuan kilogram, dan error merupakan error term. Selanjutnya adalah untuk menguji nilai elastisitas dengan hipotesis H0 jika B1 sama dengan 0 dan H1 jika B1 tidak sama dengan 0. Jika p-value lebih kecil atau sama dengan alfa yaitu 0,05 maka tolak H0 dan terima H1. Kemudian jika p-value lebih besar daripada alfa yaitu 0,05 maka tolak H1 dan terima H0. Untuk menguji skala usaha, menggunakan hipotesis H0 jika beta 1 ditambah beta 2 tambah beta 3 tambah beta 4 sama dengan 1, maka hasilnya adalah CRS atau Constant Return to Scale. Untuk H1, jika beta 1 ditambah beta 2 tambah beta 3 tambah beta 4 tidak sama dengan 1, maka hasilnya adalah increase return to scale atau decrease return to scale. Untuk hasil yang didapatkan, X1 atau modal, p-value yang didapatkan adalah 0,000 yang berarti lebih kecil daripada nilai alfa atau 0,05, maka kesimpulan yang didapatkan adalah terima H1 dan tolak H0. Maka variabel modal berpengaruh terhadap produksi kopi di Kabupaten Nrekang. Kemudian untuk variabel X2 atau luas lahan didapatkan nilai p-value 0,349 yang lebih besar daripada alfa atau 0,05.
Maka kesimpulannya, terima H0 dan tolak H1. Artinya, pengaruh luas lahan tidak berpengaruh terhadap produksi kopi di Kabupaten Nrekang. Yang selanjutnya adalah variabel X3 atau tenaga kerja dengan nilai p-value 0,150 yang lebih besar daripada nilai alfa atau 0,05, yang berarti terima H0 dan tolak H1. Artinya, variabel tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap produksi kopi di Kabupaten Nrekang. Yang terakhir adalah variabel X4 atau pupuk dengan nilai p-value 0,000 yang lebih kecil daripada 0,05, yang artinya terima H1 dan tolak H0. Artinya, variabel pupuk berpengaruh terhadap produksi kopi di Kabupaten Nrekang. Untuk nilai beta 1 sama dengan 0,74539, untuk nilai beta 2 sama dengan 0,18976E05, dan untuk nilai beta 3 adalah negatif 0,11742, dan untuk nilai beta 4 sama dengan 0,29421. Jadi, jika dijumlahkan, beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 ditambah beta 4, maka hasilnya adalah 1,11194. Artinya, penambahan input produksi akan menambah jumlah produksi kopi, karena usaha tani kopi masih berada pada tingkat increasing return to scale. Kesimpulannya, faktor produksi yang berpengaruh terhadap jumlah output adalah modal dan pupuk, sedangkan luas lahan dan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap jumlah output. Yang kedua adalah nilai input produksi yang memiliki nilai elastisitas yang sama adalah luas lahan dan tenaga kerja, karena p-value lebih besar daripada alfa. Yang ketiga adalah usaha tani kopi berada pada tingkat increasing return to scale, sehingga jika terjadi penambahan input akan terjadi peningkatan jumlah produksi. Untuk sarannya, petani dapat menambah penggunaan input produksi karena usaha tani kopi masih berada pada tingkat increasing return to scale atau IRS, sehingga penambahan input masih dapat menambah hasil produksi dan penambahan luas lahan dan tenaga kerja dapat menurunkan produksi kopi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.